Punya gaji 5 juta rupiah, pengen punya rumah, bisa nggak ya? Nah, di video ini kita bakal bahas apakah mungkin gaji 5 juta rupiah bisa memiliki rumah impian. Nah, sama-sama nanti kita bakal bahas di video ini, tapi jangan lupa kamu klik dulu tombol subscribe-nya, aktifin juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan seputar bisnis, properti, pengembangan diri, dan juga fakta-fakta terkini. Oke, yang pertama adalah perencanaan keuangan yang tepat. Kenapa perencanaan keuangan yang tepat? Tentu dengan gaji 5 juta rupiah, idealnya adalah 30% untuk budget kamu untuk menyicil rumah, yaitu mungkin kurang lebih di sekitar 1.500.000-an per bulan. Nah, apakah ada? Ada. Di opsi yang kedua, silakan kamu bisa pilih opsi rumah subsidi. Tapi kan rumah subsidi kondisinya ya seperti itu. Siapa bilang? Rumah subsidi dengan kondisi saat ini, para pengembang, para developernya berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dari segi hunian dan juga dari segi pemerataan layout daripada lingkungan perumahan subsidi itu. Karena persaingannya semakin lama semakin ketat, lalu customer-nya juga terbagi, bisa memilih opsi daripada perumahan subsidi di satu kota, mungkin bisa ada pilihan rumah subsidi 2, 3, 4, sampai 5 developer. Jadi perumahan subsidi bisa menjadi opsi kamu dengan yang gaji 5 jutaan rupiah. Lalu yang pastinya kamu juga harus mempersiapkan DP ataupun uang mukanya. Nah, untuk KPR ke bank ideal adalah 10 sampai dengan 15% dari total harga rumah. Seandainya rumah subsidi harga di 160 juta rupiah. Berarti kamu setidaknya memiliki uang untuk DP ataupun uang muka itu di 16 sampai dengan di 25 juta rupiah. Nah, itu amannya. Tapi biasanya para pengembang maupun para developer mempunyai program promo daripada rumah itu sendiri. Nanti kamu bisa konsultasikan kepada konsultan properti ataupun marketing propertinya kira-kira untuk booking fee-nya ini berapa, lalu untuk uang muka DP-nya ini berapa. Nanti bisa kamu konsultasikan ke marketingnya berapa budget yang perlu disiapkan sampai dengan serah terima kunci daripada perumahan tersebut. Yang ketiga, kamu harus ajukan juga KPR ke bank yang juga secara bijak. Nah, ini kamu bisa memilih bank konvensional ataupun bank syariah. Biasanya ada promo-promo sendiri dari bank, tinggal kamu harus berhitung. Contoh, misalnya ada bank konvensional yang lebih murah di 1 tahun sampai dengan 3 tahun pertama. Biasanya dia flat, misalnya hanya 6%, ataupun promo misalnya 5% per tahun bunganya 1 tahun pertama sampai dengan 3 tahun pertama. Tapi sisanya sampai dengan jangka waktu, misalnya kamu 20 tahun. Di 1 tahun sampai dengan 3 tahun pertama itu flat bunganya misalnya di 5%. Tapi nanti dari tahun keempat sampai dengan tahun sampai lunas di tahun ke-20 itu mengikuti suku bunga. Atau kamu kalau seandainya lebih pilih yang biar aman sesuai dengan akadnya fix kayak gitu sampai dengan lunas, kamu bisa memilih bank syariah. Contohnya ada di BPRS HIK Parahyangan, itu dia flat. Jadi nanti disesuai akadnya di jadang ataupun jadwal angsurannya. Nanti situ sudah ada dari tahun pertama itu berapa sampai dengan sampai dengan lunas itu sudah ada pokoknya berapa, marginnya berapa, hasilnya berapa. Dan juga ada bank syariah lainnya. Tinggal kamu pilih aja mau bank konvensional ataupun bank syariah sesuai dengan kebutuhan ataupun kesukaan kamu kayak gitu ya. Lalu tinggal kamu pilih dan pilihlah secara bijak. Kalau untuk persyaratannya seperti biasa sederhana banget ya, data diri, KTP, kartu keluarga, NPWP, buku nikah, ataupun seandainya sudah cerai, akta cerai. Lalu seandainya kalau emang kamu pengusaha, wirausaha, berarti data diri ditambah dengan bukti laporan usaha kamu, legalitas usaha kamu, dan juga laporan keuangan daripada usaha kamu. Kalau memang kamu karyawan, berarti cukup slip gaji, surat keterangan dari perusahaan, dan juga rekening koran daripada rekening gaji kamu. Kalau memang kamu wirausaha, berarti laporan keuangan usaha kamu dibuktikan dengan slip rekening koran daripada perbankannya, kayak gitu. Jadi kayaknya bukan hal yang nggak mungkin kamu punya gaji 5 juta rupiah tapi memiliki rumah. Masih ada opsi untuk memilih rumah subsidi. Tentunya rumah subsidi sekarang juga banyak juga yang berkualitas. Tapi yang pastinya aku mau ngingetin, jangan sampai memaksakan diri hanya untuk gengsi. Kalau emang gaji kamu 5 juta, lebih baik kamu pikir-pikir dulu apakah memang kamu dirasa memang sudah cocok untuk memiliki rumah, atau lebih baik sewa rumah dulu aja. Kalau emang kamu suka dengan video, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau emang kamu ada pertanyaan seputar properti, bisnis, ataupun kembangan diri yang bisa kita nanti sharing bareng-bareng, kamu tulis aja di kolom komentar.